Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita mengangkat topik dengan judul Mr. Kodari, Mr. Q memuji Joko Widodo secara berlebihan. Tapi aku setuju. Kita mulai dari visi fakta yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dia membangun Indonesia yang sentris. Itu yang sangat istimewa menurut saya. Orang semua tahu bahwa itu harus dilakukan, tapi tidak ada yang mau melakukannya. Dia telah membangun Indonesia secara sentris dengan pola membangun infrastrukturnya secara masif. Artinya mulai dari tol darat, tol laut, dan perangkat-perangkatnya dan tol langit, internet Sayangnya internet masih terkendala karena hal yang kita sudah tahu bersama. Pembangunan ini telah memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada persepsi orang asing, persepsi kita sendiri tentang kemampuan bangsa kita dalam mengelola Indonesia ke depan. Tokoh ini juga, Pak Joko Widodo, telah mengembalikan Freeport dan tambang-tambang sumber daya alam besar lainnya tangan Ibu Pertiwi dengan cara yang elegan, sesuai dengan kaidah-kaidah internasional. Dan sangat tidak berhenti di situ dan terus menghilirisasi produk-produk terkait di situ. Cara beliau membangun pembangunan infrastruktur secara masif di satu sisi, dibarengi dengan pemberian bantuan sosial di sisi lain. Karena memang bisa dipahami, untuk membangun dalam pembangunan istilahnya infrastruktur itu tidak langsung menghasilkan sesuatu yang konkret, langsung instan gitu ya. Walaupun itu terasa manfaatnya, tetapi tidak secara instan. Oleh karena itu, beliau membuatkan strategi pembangunan bantuan lain untuk masyarakat yang kurang mampu, yaitu bansos itu. Jadi dua strategi ini adalah yang saling paralel, berjalan secara bersamaan. Jadi bansos ini sejak itu diterapkan oleh Joko Widodo itu bersamaan dengan belusukan. Itu sebetulnya udah dilaksanakan beliau sejak dulu-dulu. Kemudian pada tahap-tahap terakhir orang kok mengkaitkannya dengan Pilpres 2024. Padahal sejak awal memang ini sudah bagian dari kepemimpinan Joko Widodo. Dan inilah yang membuat ratingnya tetap tinggi. Kita tahu tadi satu sisi pembangunan Indonesia, infrastruktur Indonesia secara masif, massal, termasuk pembukaan jalan paralel di perbatasan. Membuka PLBN di 14 titik di perbatasan. Itu sesuatu yang belum semua orang tahu bahwa itu penting, tapi tidak ada yang melakukan. Dan bansos itu tadi betul-betul dipergunakan untuk membantu bahwa ini kelak mungkin diperhitungkan bahwa kekuatan bansos ini adalah kekuatan cukup. Selama bansos dan pembangunan infrastruktur itu berjalan secara simultan dan baik, pasti rating Joko Widodo. Lalu yang berikutnya, yang juga tidak kalah hebatnya adalah pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara. Banyak orang yang tidak setuju. Tapi orang tidak melihat apa dampaknya kalau itu tidak dilakukan. Untunglah sekarang di sana ada kuratornya, seorang Ridwan Kamil yang memang orang tata kota. Sehingga mata masyarakat mulai terbuka bahwa baik secara konsep maupun secara strategi pembangunan IKN Nusantara ini memang sudah melewati fase-fase yang sangat baik. Bisa disejajarkan atau malah lebih baik daripada saat
Amerika memindahkan ibu kotanya ke Washington DC. Yang bisa kita lihat sekarang, kota itu maju dan berkembang, tapi setelah 100 tahun. Jadi janganlah, kata Ridwan Kamil, melihat IKN Nusantara dalam 5 atau 10 tahun ke depan, tetapi 30 atau 50 tahun, barulah itu bunyi istilahnya, terlihat karya anak bangsanya. Dan itu dikerjakan oleh murni anak bangsa. Luar biasa, luar biasa. Belakangan ini menjadi sangat memojokkan Jokowi soal etika. Orang menyebut bahwa etika itu ada di atas undang-undang. Ya, tidak masalah, itu tempatnya tinggi dan kita agungkan, betul. Tapi bagaimana mengukur etika di dalam zaman seperti ini? Jadi perangkat yang harus diikuti adalah undang-undang atau hukum yang ada. Nah, itu tadi bahwa soal etika itu mungkin pada sebagian orang sangat melukai perasaan etika. Ya bisa diterima. Tetapi di sisi lain, sejauh itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ya tidak ada juga salahnya. Etika ya mungkin cara pandang berbeda. Kita kan masih melihat pola-pola pemerintahan, pola cara kepemimpinan di Indonesia masih diwarnai oleh pola-pola lama. Sementara gangguan, hambatan yang ada sekarang itu sudah sangat canggih. Tidak bisa lagi dihadapi dengan pola-pola seperti ini. Kita lihat bahwa para ahli kita ya, selama ini kan mulai mengaturkannya mulai dari etika di keputusan nomor 90 pada MK itu dengan undang-undang lain seperti undang-undang tenaga kerja, kemudian undang-undang tentang kesehatan yang sementara ini katakanlah digantikan ya posisinya oleh sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kalau kita melihatnya secara jernih ya, bahwa kedua undang-undang Cipta Kerja itu memang diperlukan untuk Indonesia, kebutuhan Indonesia saat ini. Bahwa itu masih diperdebatkan, itu diakomodir. Artinya undang-undang ditetapkan dengan pelaksanaan masih dalam jangka waktu yang bisa dievaluasi ke depan. Karena apa? Kita ingin para investor itu memang bisa masuk ke Indonesia dengan semangat. Dan kita mendukung mereka hadir di situ. Sementara undang-undang kita yang lama saling kelindan antara yang Pemda yang satu dengan Pemda dengan pemerintah pusat tidak sinkron, malah saling berbenturan. Nah itu kan harus disingkirkan dan itu juga terobosan itu. Sama halnya ya, kalau saya lihat itu. Misalnya pada saat beliau Joko Widodo membubarkan Petral Pertamina itu. Jangan dilihat Petralnya ansih ya, tetapi Petral sebagai kolaborasi antara pejabat korup dan pengusaha kotor dari Indonesia bekerja sama dengan yang sejenis di negara lain. Tetapi negara lain itu bukan korup, dalam artian bukan untuk pribadinya tapi untuk negaranya. Sehingga apa yang terjadi selama ini, kita dibutakan bahwa kita tidak mampu membangun kilang, tidak mampu mengolah sumber daya alam kita sendiri. Semua itu dilakukan di Singapura. Bayangkan itu seorang Joko Widodo tahu dan itu dibubarkan. Itu simbol ya. Jangan hanya lihat putranya, tapi simbol itu yang dibubarkan. Tidak ada pemimpin yang selama ini melihat hal itu. Ataupun kalau bisa melihat tetapi mendiamkannya. Karena memang mereka sendiri mendapat remeh-remehnya, keremes-keremesnya. Ada manfaat yang mereka terima.
Itu yang sangat yang saya lihat. Yang kemudian yang kemarin itu kenapa saya sebut nama Mr. Kodari itu karena pengamatannya menurut saya tentang pelaksanaan Pilpres 2024 itu memang di nomor 02 itu sudah sepenuhnya mengandalkan hasil-hasil survei yang dilakukan, baik itu yang mereka bayar ataupun yang memang dilakukan oleh para survei itu sendiri. Artinya berpatokan pada data-data konkret di lapangan. Sementara di sisi lain, bahwa sudah menurut Mr. Kodari sudah sebetulnya terbaca dengan jelas bahwa ratingnya Joko Widodo itu 80% lebih. Itu artinya hanya ada 20% yang membencinya, yang tidak mendukung Joko Widodo. Dan dalam Pilpres kita kemarin itu direpresentasikan oleh Anies Baswedan dengan simbol perubahan. Nah, yang 80%-nya itu memang ada dua, antara 02 dan 03, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dua tokoh inilah yang sebelumnya berebutan dengan endorse-nya Joko Widodo. Jadi kalau selama ini ada anggapan di PDIP itu bahwa Jokowi tidaklah ada apa-apanya, sangat keliru. Bahwa dari tingkat tingkat kesenangan orang kepada kepemimpinan Jokowi masih semakin tinggi, sementara PDIP mencoba menganulirnya, melupakannya. Terbalik dengan itu, justru di paslon nomor 2 mereka betul-betul menyatu dan bahkan memasukkan anak Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka menjadi pasangannya. Ya, jelas. Padahal tadinya Pak Jokowi sudah memberi baju kampanye ya, yang garis-garis hitam tegak lurus itu. Artinya janganlah menyerang Jokowi, tetapi justru merebut hati Jokowi. Tapi sudahlah, toh semua sudah terjadi. Dan apa yang disebut bejana berhubungan dari Mr. Kodari itu betul-betul ada. Nah, jadi kalau kita kaitkan, ada lagi yang sebetulnya yang dikaitkan oleh termasuk di Dirty Pot ya. Saya dari awal udah bilang bahwa Dirty Pot secara penyampaiannya itu terkait dengan sumber-sumber, artinya celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja itu mereka sebut, termasuk bantuan sosial yang menonjol itu ya, dan penggantian pejabat pelaksana tugas di lapangan. Tetapi yang dua ini adalah legal. Itu tadi, bahwa pemberian bansos itu sebetulnya adalah trademark-nya Jokowi. Bahwa itu memang, ya kita tidak tahu persis terlihat dimanfaatkan pada saat Pilpres 2024, bisa saja. Tetapi bahwa Joko Widodo sejak kepemimpinan, sejak belusukannya, itu ia adalah sebuah bansos. Jadi yang ditakutkan sebetulnya bukan di bansosnya, tetapi di endorse-nya Jokowi. Begitu juga dengan pengganti pelaksana tugas di lapangan, baik itu di tingkat gubernur, bupati, dan wali kota. Itu memang undang-undangnya sudah jauh, lama sebelum Pilpres 2024. Dan itu sudah diterapkan berkali-kali. Tapi tidak secara semasif pada Pilpres 2024. Jadi kalau ini yang disebutkan menjadi alasan adanya pelaksanaan Pilpres 2024 itu cara curang, terstruktur, sistematis dan masif, menurut saya tidak pada tempatnya. Kenapa? Di tempat saya sendiri ya, di TPS tempat saya di Bandung,
itu sama sekali tidak ada gesekan, tidak ada aroma-aroma seperti itu. Dan saya juga menelpon teman-teman saya. Saya tidak melakukan survei ya, hanya mencek lah. Gimana kamu yang di Paniai? Dia sebut, nggak ada. Dilaksanakan dengan baik. Saya telepon teman saya yang di Surabaya, nggak ada terasa. Begitu juga di Medan, di kampung saya, di Kota Nopan. Ada, biasa saja. Jadi kalau dibilang itu terstruktur, sistematis dan masif, hanya karena itu tadi, bansos dan penggantian pelaksana tugas di lapangan, ya nggak make sense. Apalagi sekarang kalau kita lihat ya, Nasdem dan PKS sudah mengakui hasil dari Pilpres 2024 sebagai pemenang buat tokoh itu. Mesti dengan catatan, tidak ada catatan di situ. Jadi secara logika sebetulnya, ya apa yang diajukan, apa yang dituntutkan oleh para ahli hukum dari 01 itu, menurut saya kok bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh partai politiknya, partai politik pendukung mereka, yang jelas-jelas sudah menerima hasil itu. Padahal tuntutan dari koalisi 01 ini adalah membatalkan hasil pemilu 2004 dan mendiskualifikasi pasangan nomor 02. Sementara partai politik, dua dari partai politik pengusung mereka sudah menerima. Ya, Indonesia memang negara yang fleksibel ya, bisa berbenturan walaupun secara halus. Nah, itu sangat baik. Jadi kalau kembali ke awal tadi, sebetulnya di mata saya tidak ada yang pas untuk melihat seorang Joko Widodo sebagai yang harus dimaksudkan tadi. Bahwa ada memang belakangan ini 3 kekuatan yang ingin memaksulkannya. Mencuatnya protes dari tokoh 100 yang ingin memakzulkan Jokowi. Lalu dilihat ada kerindannya dengan Dirty Pots, film Dirty Pots, dan juga tuntutan pasangan 01 dan 03. Seolah-olah dia satu tujuan yang sama, ya tidak masalah. Semua kan sudah ada aturan mainnya dan sudah ada perangkat-perangkatnya. Menurut saya, Pak Joko Widodo adalah pemimpin Indonesia yang sangat visioner. Apa yang terjadi sekarang ini, bahagian dari cawe-cawe presiden, karena beliau memang ingin Indonesia mampu menuju Indonesia emas di 2024. Demikian, Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.